Baik, selamat datang di perkuliahan Teknologi Kilang Hayati. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang pengecilan ukuran atau size reduction bersama saya Heru Hadi Burhan. Pada pertemuan kali ini diharapkan kalian mampu menguasai beberapa capaian berupa mendeskripsikan pengecilan ukuran sebagai bagian dari rangkaian proses awal pengolahan biomasa dalam proses biorefinery, kemudian mampu mendeskripsikan mekanisme pengecilan ukuran, kemudian mendeskripsikan jenis alat-alat dari masing-masing mekanisme pengecilan ukuran, kemudian mampu mendeskripsikan parameter alat pengecil dan karakteristik material yang akan dikecilkan. Dan yang terakhir adalah mampu menghitung efisiensi alat pengecil dan distribusi ukuran partikel untuk suatu alat. Sebagai informasi awal dari diagram yang telah dipaparkan sebelumnya pada biorefinery selulosa, di mana sebelumnya kita telah meninjau proses pengeringan dan pemanenan dan pengeringan, dan kemudian bahan baku tersebut akan diproses pada tahap pengecilan ukuran atau milling di sini. Jadi di sini tahap kita berada pada milling. Jadi sebelumnya kita telah melakukan pemanenan dan pengeringan jerami gandum, dan sekarang kita akan masuk ke tahap pengecilan ukuran. Dan setelah ukurannya kecil pada kriteria tertentu, maka akan diproses dengan berbagai macam treatment, apakah amonia explosion atau enzim atau treatment kimia lainnya. Dan ini untuk komoditas hasil pertanian. Berikutnya untuk komoditas hasil hutan, tahapan pengecilan ukuran itu terjadi pada tahap awal ini. Jadi karena hasil hutan itu kayu dan itu merupakan suatu material yang cukup besar sehingga untuk diproses, maka di lahannya tersebut dilakukan pengecilan ukuran secara langsung. Dalam pengecilan ukuran itu merupakan suatu tahap yang penting karena dengan ukuran yang kecil mempermudah dalam proses penyimpanan dan transportasi, sehingga setelah dipanen biomasa tersebut agar bisa digunakan untuk tahapan lebih lanjut, maka pengecilan ukuran merupakan tahapan yang harus dilakukan. Biomasa yang berukuran besar dengan densitas yang kecil akan memberikan efisiensi yang lebih rendah dalam pemanfaatannya. Misalnya, apabila biomasa itu tidak dikecilkan, jadi luas permukaannya itu besar, maka tentunya kontak apakah perlakuan berikutnya dengan biomasa tersebut akan rendah karena luas permukaannya yang kecil, seperti itu. Karena kontak dengan bagian luar atau lingkungan luar itu dimulai dari permukaan, seperti itu. Selain itu, dalam ukuran kecil, kualitas biomasa itu bisa diseragamkan. Ya, jadi ini bidang kontak yang diperluas, maka akan mempermudah interaksi pada berbagai macam perlakuan, apakah itu dengan perlakuan kimia, enzim, atau perlakuan mekanis lainnya yang memfasilitasi kontak dengan lingkungan luar. Contohnya di sini adalah pembuatan hidrolisat gula untuk produksi etanol, maka bahan baku hidrolisat tersebut dari jerami yang sudah dikecilkan ukurannya. Demikian pula untuk bahan baku kayu untuk pembuatan pulp dari selulosa kayu yang telah dikecilkan ukurannya. Selain mengecilkan ukuran, proses itu dapat mengurangi derajat kristalinitas ya. Jadi ketika derajat kristalinitas menurun, maka meningkatkan aktivitas atau interaksi secara kimiawi dengan zat lain ya. Contohnya ketika kalian memiliki gula, jadi gula ada yang dalam bentuk kristal, ada yang bentuk amorf ya. Contohnya amorf itu adalah gula merah. Gula merah itu tanpa proses kristalisasi. Sedangkan gula putih yang ada di pasaran itu adalah dalam bentuk kristal. Ketika kalian paparkan baik itu dalam bentuk gula yang dalam bentuk kristal dan yang amorf, itu yang gampang menyerap air itu adalah yang amorf. Sehingga yang akan menjadi lebih lengket duluan itu adalah yang amorf, yang gula merah. Itu adalah bentuk sederhana derajat kristalinitas itu mempengaruhi interaksi antara material tersebut dengan zat yang lain. Dan itu
sangat diperlukan dalam pemrosesan biomasa. Baik, ada beberapa mekanisme pengecilan ukuran. Yang pertama adalah benturan atau impact. Di sini terdapat suatu objek keras yang akan dihantamkan pada material yang ingin kita kecilkan. Yang dihantamkan berarti memberikan gaya oleh objek tumpul dengan luas permukaan tertentu kepada material tersebut. Media penghalus atau milling yang digunakan itu berbentuk tumpul seperti palu atau pisau tumpul. Mekanismenya dapat berupa perputaran, ya jadi apakah itu palu atau pisau tumpul tersebut diputar sehingga dia memberikan gaya yang cukup untuk menghantam material yang ingin dikecilkan, dan bisa juga selain dengan perputaran yang mengandalkan motor, bisa dengan dorongan oleh gas yang terkompresi. Jadi gas tersebut mendorong material yang ingin dikecilkan sehingga material itu membentur suatu dinding yang keras. Akibat benturan tersebut mampu mengecilkan atau mampu merusak si material tersebut menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil. Dan hal ini umum diterapkan untuk menghasilkan bubuk dengan ukuran di bawah 50 mikron ya, untuk impact mill, dan ukuran di bawah 10 mikron untuk jet mill. Dan untuk jet mill sendiri umumnya digunakan untuk aplikasi farmasi dan makanan. Contohnya untuk penumpungan gula, garam, dan batu bara, dan untuk impact mill sendiri umumnya digunakan di industri selain makanan, contohnya semen dan pupuk seperti itu. Jadi gambar yang ditampilkan adalah ilustrasi bagaimana proses benturan atau hantaman tersebut terjadi pada material yang mengakibatkan si material tersebut menjadi rusak dan menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil. Dan ilustrasi bawah itu merupakan alat jet mill yang digunakan di dunia farmasi. Jadi material yang besar itu dialirkan ke bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi sedemikian sehingga dia membentur dinding-dinding di bagian bawah ini hingga menjadi lebih kecil. Dan ketika dia telah menjadi kecil dengan densitas yang ringan, dia akan terhisap oleh udara atau terbawa oleh aliran udara, karena sudah menjadi partikel-partikel yang besar kecil terbawa oleh udara dan ini keluar sebagai produk seperti itu. Kemudian mekanisme berikutnya adalah pengikisan. Jadi mekanisme pengikisan ini menggunakan arah yang paralel terhadap posisi dari objek. Nah, di sini terdapat dua bidang yang diberikan dibuat bergerak dalam arah yang berlawanan untuk menghasilkan proses pengikisan, di mana proses pengikisan ini akan memberikan efek shear pada permukaan material sehingga material tersebut akan menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil. Dan akibat proses pengikisan ini bentuk partikel yang dihasilkan lebih kecil dan memiliki pola yang lebih bulat. Contohnya adalah ball mill ya, ilustrasi yang disampaikan di sini adalah ball mill, di mana yang warna hijau itu adalah bola-bola besi yang berfungsi untuk menggesek material-material yang ingin dikecilkan. Jadi ketika material itu dimasukkan berupa benda-benda keras, kemudian bola-bola ini akan bergesekan satu sama lainnya dengan material tersebut sehingga bisa mengakibatkan bentuknya atau ukurannya menjadi lebih kecil, dan ini dari ukuran 1 mm menjadi lebih kecil daripada 1 mikron ya. Kemudian kita lihat untuk alat dengan mekanisme pemotongan atau shear di sini. Di sini mekanismenya diberikan satu objek di sini di tepi dari objek lain dan diberikan gaya tepi dari suatu instrumen pengecil, atau di sini bisa disebut sebagai alat pemotong di sini, sehingga akibat gaya yang diberikan dengan luas permukaan yang kecil terjadi pemotongan atau pengecilan ukuran. Dan ini bisa dibantu dengan mekanisme rotasi di mana blade-nya itu berputar sebagaimana yang dilihat pada ilustrasi gambar berikut ya. Ini adalah alat pemotong untuk membuat apakah itu chip atau kritik, dan ini dibantu dengan proses pemutaran di mana pisaunya ditempelkan kepada rotator tersebut, dan ini bisa mereduksi dengan mekanisme ini biomasa kayu dari ukuran 2 inci atau lebih besar menjadi ukuran 2 inci ya. Jadi
bisa diterapkan untuk kayu dan juga untuk material yang sensitif terhadap panas seperti karet dan plastik ya, yang umumnya diterapkan pada sistem daur ulang. Dan contohnya adalah knife cutter ya, seperti yang dilihat pada gambar, kemudian guillotine mills, yaitu seperti yang dilihat pada gambar di sebelahnya ya. Kemudian mekanisme terakhir adalah mekanisme kompresi yang membedakan dengan diadanya impact. Ketika impact itu hantaman benturan itu dari satu sisi, sedangkan untuk kompresi itu dia dari dua sisi secara bersamaan. Contohnya adalah moving jaws dan roll mill ya, seperti yang dilihat pada ilustrasi di samping, yang bisa mengurangi ukuran material dari 1 inci menjadi 1 mili, 0,8 hingga 1 mili. Dan yang terlihat pada gambar itu terdapat gear yang berputar dalam arah berlawanan, di mana putaran tersebut memberikan efek kompresi pada material yang akan dikecilkan. Contohnya adalah mineral seperti garam-garam, kemudian bahan kimia lainnya, dan bahan makanan bisa menggunakan prinsip ini. Namun meskipun telah dipaparkan mekanisme itu secara terpisah, kebanyakan alat-alat yang digunakan, diaplikasikan selain menggunakan prinsip dasar juga menerapkan prinsip-prinsip yang terkombinasi, misalnya menggabungkan antara benturan dan pemotongan, kemudian menggabungkan dengan impact dan kompresi, dan kemudian menggabungkan antara pengikisan dan kompresi.